Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Rizky Amalia yang akan membuka presentasi dari tentang penanganan pasca panen sawi hijau. Dan kami akan membahas beberapa poin dalam presentasi ini. Yang pertama, pengertian dari sawi hijau. Yang kedua, morfologi komoditi setelah dipanen. Yang ketiga, penanganan pasca panen yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, sortasi. Yang kedua, pencucian. Yang ketiga, pengemasan. Yang keempat, penyimpanan. Yang kelima, pemasaran. Yang keenam, lembaga pemasaran. Dan yang ketujuh, jalur distribusi. Poin yang pertama yaitu pengertian dari sawi hijau, di mana sawi merupakan kumpulan dari tumbuhan yang memiliki marga brassica yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan atau sayuran, baik segar maupun diolah. Sawi mencakup beberapa spesies brassica yang terkadang mirip satu sama lain. Dan salah satu jenis sawi yang banyak terdapat di Indonesia yaitu sawi hijau yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, batangnya pendek. Yang kedua, daunnya berwarna hijau keputih-putihan. Dan yang ketiga, rasanya agak pahit. Sawi hijau oleh masyarakat dimanfaatkan daun-daunnya yang masih muda. Dan sawi selain dimanfaatkan sebagai makanan sayuran juga dapat dimanfaatkan sebagai proses untuk dalam pengobatan. Selain itu, sawi digemari oleh masyarakat karena mengandung provitamin A dan asam askorbat yang tinggi. Tanaman sawi hijau dapat tumbuh baik dengan temperatur suhu normal dan juga baik dibudidayakan di dataran tinggi yang mengandung bahan organik serta unsur hara yang baik. Dan budidaya tanaman sawi relatif mudah untuk dilaksanakan karena tanaman ini memiliki umur yang relatif pendek, mulai dari awal penanaman hingga siap panen. Dan tanaman sawi hijau dapat dipanen setelah berumur 30 hari setelah masa tanam. Nah, itu aja untuk pengertiannya. Untuk poin yang kedua akan dilanjutkan oleh saudara Lalu Samsaruni Pinata yang akan membahas tentang morfologi komoditi setelah dipanen. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu morfologi dari sawi hijau. Morfologi dari sawi hijau yaitu terdiri dari 4 morfologi, yaitu bunga, akar, batang, dan daun. Yang pertama yaitu bunga. Sawi memiliki bunga yang tersusun dalam tangkai bunga dan biasa disebut dengan tipe inflorentia. Bunga ini memiliki cabang yang banyak dan memanjang. Bunga sawi tergolong sebagai bunga lengkap karena dalam setiap bunga terdapat putik dan benang sari. Yang kedua yaitu akar. Biasanya sawi segar dijual dengan akar yang utuh. Sawi memiliki akar serabut yang pendek dan sangat mudah terputus. Yang ketiga, batang. Sawi mempunyai batang yang beruas dan pendek, mudah patah, berwarna hijau dan memiliki tekstur berair. Yang terakhir yaitu daun. Daun sawi berbentuk lonjong, memiliki tulang yang bersirip dan berwarna hijau. Daun ini memiliki tekstur yang mudah sobek dan lunak. Yang ketiga, penanganan pasca panen yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, sortasi. Yang kedua, pencucian. Yang ketiga, pengemasan. Yang keempat, penyimpanan. Yang kelima, pemasaran. Yang keenam, lembaga pemasaran. Dan yang ketujuh, jalur distribusi. Penanganan pasca panen yang pertama di sini adalah sortasi. Sortasi bertujuan untuk memisahkan komoditi yang baik dan yang cacat. Komoditi yang baik adalah komoditi yang tidak memiliki kerusakan fisik serta berpenampilan menarik. Sedangkan komoditi yang cacat adalah komoditi yang memiliki kerusakan serta memiliki fisik yang jelek akibat salah penanganan maupun akibat penyakit. Pasca panen yang kedua adalah pencucian. Pencucian dilakukan untuk membersihkan kotoran yang menempel pada komoditi serta untuk memberikan kesegaran. Selain itu, pencucian juga digunakan untuk mengurangi residu pestisida yang ada serta mengurangi hama penyakit yang terbawa. Yang ketiga yaitu pengemasan. Pengemasan merupakan suatu kegiatan mengemas produk dengan tujuan mempertahankan produk agar tetap segar dan melindungi pangan dari kerusakan yang akan terjadi. Tujuan utama dari pengemasan yaitu untuk menjaga mutu bahan pangan selama tenggang
penggunaan. Yang keempat yaitu penyimpanan. Tujuan utama dari penyimpanan adalah untuk pengendalian laju respirasi agar sawi hijau tidak cepat busuk, melindungi dari infeksi penyakit, dan menjaga sawi hijau agar tetap segar. Penyimpanan selama pendistribusian dilakukan untuk menjaga kondisi sayuran dan kesegarannya. Di sini saya akan menjelaskan bagian 5 dan 6, yaitu pada proses pemasaran dan lembaga pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan untuk menjalankan bisnis guna memenuhi kebutuhan pasar dengan barang dan jasa, menetapkan harga, mendistribusikan, serta mempromosikan melalui proses pertukaran agar memuaskan konsumen. Tujuan dari pemasaran itu sendiri adalah untuk memberikan kepuasan atas kebutuhan manusia, juga untuk menyampaikan barang-barang kepada konsumen. Di dalam menyalurkan barang diperlukan lembaga pemasaran yang digunakan oleh suatu barang dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen, yang disebut dengan jalur distribusi. Yang keenam yaitu lembaga pemasaran, di mana lembaga pemasaran adalah orang atau perusahaan yang secara langsung terlibat dalam mengalirnya barang dari produsen ke konsumen. Lembaga pemasaran yang ada dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu pengepul, pedagang, dan pengecer. Pengepul adalah barang yang membeli hasil pertanian dari petani produsen, kemudian dikumpulkan pada beberapa tempat, kemudian dijual kembali dalam partai besar ke pedagang-pedagang lain. Pedagang adalah pedagang yang membeli hasil pertanian dengan jumlah besar dari pengepul atau dari petani, serta menjual kembali ke pengecer dan pedagang lain yang tidak menjual dengan volume penjualan yang sama kepada konsumen. Pengecer adalah pedagang yang menjual hasil pertanian kepada konsumen yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan konsumen dalam partai kecil atau secara langsung mengecerkan kepada konsumen akhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan pasca panen, yaitu berupa jalur distribusi ataupun jalur pendistribusian. Jalur distribusi merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pendistribusian barang atau jasa hingga sampai ke pasaran ataupun ke konsumen. Jalur distribusi pemasaran adalah organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap digunakan atau dikonsumsi. Penanganan selama jalur distribusi ini sangat penting, sebab dapat mempengaruhi kelancaran penjualan dan juga kualitas dari barang yang akan dipasarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.